terminal pada Linux. Kita buka, kemudian kita ketikkan pwd terlebih dahulu, yaitu digunakan untuk menampilkan direktori sekarang, yaitu UPLSA. Lalu yang kedua adalah cd, digunakan untuk mengganti direktori aktif. Saya mengganti di desktop. Kemudian mkdir atau pdir yang diikuti dengan nama foldernya, yaitu untuk membuat folder baru. Kemudian kita ketikkan ls, digunakan untuk melihat daftar direktori. Jadi direktorinya belajar base dasar. Kemudian nano ini digunakan untuk itu sebuah teks editor yang nantinya akan diketikkan, dan latihan ini sebagai nama filenya pakai .txt. Ini tampilan nano. Kemudian kita ketikkan hello dunia. Ini adalah script pertamaku di Linux. Kemudian Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu kita ketikkan cat latihan.txt. Cat itu digunakan untuk menjalankan komennya. Ya, ini sudah muncul tulisan yang kita ketikkan di nano tadi. Kemudian ada dua cara, yaitu ini yang kedua, kita ke nano lagi dan membuat nama file baru dengan latihan2.sh. Di sini penulisannya menggunakan hijau spasi tanda kutip hello dunia. Jadi itu ini adalah script pertamaku di Linux. Jadi bedanya tadi yang pertama nggak pakai hijau, kemudian sama. Lalu kita ketikkan chmod plus x latihan 2.sh. Chmod itu digunakan untuk memberikan isi akses ke script. Kemudian /latihan 2.sh untuk menampilkannya, sama saja untuk hal dunia. Kemudian kita ketikkan mv latihan .txt latihan 2.sh dan diikuti nama foldernya belajar base dasar. mv ini digunakan untuk memindahkan file ke dalam sebuah folder. Kita lihat apakah sudah ada di dalam foldernya. Ya, ternyata nama filenya sudah terdapat di folder belajar base dasar. Lalu di sini perhitungan aritmatika sederhana. Kita ketikkan lagi mkdir, membuat folder baru. Saya namakan foldernya aritmatika, gitu aja. Lalu kita ketikkan nano, nanti kita coding di nano.
kita ketikkan pagar tanda seru slash bit/bash, yaitu digunakan perintah yang diartikan ke kernel Linux untuk mengeksekusi. Lalu kita ketik echo -n ini -n, lalu masukkan bilangan ke 1. Jangan lupa tanda petik. -n ini digunakan untuk ketika kita menginputkan datanya nanti di sebelah situ, di sebelah kanan. Lalu disimpan di build 1. Yang kedua sama, kita masukkan bilangan kedua. Jangan lupa tanda petik dan lalu disimpan di build 2. Nanti baca di read build 2 build 1 gitu. Lalu ketik hijau lagi, hitungan aritmatika. Ini kan ada 4. Yang pertama penjumlahan, lalu ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, dan yang keempat ada pembagian. Lalu ini kita ketikkan echo pilih salah satu. Nanti kita input yang menginput harus memilih salah satu antara 1, 2, 3 atau 4 gitu. Lalu read pilih, nanti disimpan di variabel pilih. Untuk kelanjutannya dijelaskan oleh teman saya. Akan ada. Nah, di sini kita akan memasuki proses percabangan, di mana percabangan ini akan menentukan proses apa yang diambil untuk setiap nilai input yang dimasukkan oleh user. Nah, untuk nilai input yang pertama yaitu if. Nah, ini untuk simbol dolar pilih ini yaitu artinya kita mengambil nilai dari variabel pilih. Nah, jika nilai variabel pilih sama dengan 1, then maka akan menampilkan penjumlahan, kalimat penjumlahan. Lalu kita tampilkan lagi, yaitu sama dengan, nah, kita akan mengambil nilai dari variabel bilangan 1 ditambah nilai variabel bilangan 2, build 1 plus build 2. Jadi ini yang diambil adalah hasil penjumlahan dari nilai kedua variabel tersebut. Lalu if ini sama seperti else if pada bahasa C. Nah, kita ini untuk persyaratannya dolar pilih jika nilai pilihnya sama dengan 2. Lalu kita tampilkan echo pengurangan. Lalu kita tampilkan nilainya, yaitu nilai variabel build 1 dikurangi nilai variabel build 2.
Lalu untuk yang alif yang ketiga, yaitu untuk inputan ketiga, yaitu perkalian, sama seperti sebelumnya. Yang berbeda hanya saat untuk menampilkan hasilnya. Ini Eko sama dengan perkalian. Lalu kita tampilkan hasilnya. Eko sama dengan, kita ambil nilai dari bilangan 1 dikali bilangan 2. Jadi yang diambil adalah nilai hasil perkalian dari nilai variabel bil 1 dan bil 2. Lalu untuk pilihan keempat yaitu pembagian. Jika nilai dimasukkan adalah 4. Nah, sini Eko tampilkan pembagian. Lalu Eko kita tampilkan nilainya. Yaitu nilai bilangan 1 dibagi nilai bilangan 2. Kita tambahkan hasilnya. Nah, sini kita tampilkan lagi untuk pilihan yang tidak tercantumkan. Jadi jika user menginputkan nilai yang lain selain nilai yang tersedia atau pilihan yang tersedia, klik else. Lalu kita tampilkan sebuah pesan. Yaitu pilihan tidak tersedia. Nah, nanti udah kita simpan. Nah, ini hasilnya. Sekian dari kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.